Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an yudillu wa jarna yudillu wa ma kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa hadikum alaikum bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innal amala bihima mujibu linaili fawzi wal jannah faqad qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Para saudara jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah bukanlah merupakan suatu aktivitas yang sia-sia. Tapi apabila kita mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, akan banyak mengandung manfaat. Bahkan Allah berjanji akan menambah nikmatnya kepada orang-orang yang mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ibrahim, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah. Segalanya ditambah oleh Allah. Kesehatan, kekuatan, keimanan itu akan ditambah oleh Allah apabila mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Olehnya itu nikmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini sehingga kita bisa menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah, hadir dalam ambil jami ini dalam rangka pelaksanaan ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, sehat, kuat, selamat, lancar dan barokah. Ini patut kita syukuri dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, selalu bertawassul dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga kelak Rasulullah memberikan syafaat di akhirat kelak. Para saudara jemaah sekalian, di dalam melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah, maka harus benar-benar ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia dan jin ini hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Olehnya itu Islam, iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita jaga. Karena ini anugerah, rahmat dari Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan fadl dan rahmat Allah, maka demikian itu adalah bergembira. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, diberi iman, diberi Islam ini selalu bergembira, tidak boleh bersedih.
Bahkan di dalam surat Ali Imran itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu susah, karena kamu itu adalah orang-orang yang mulia apabila kita menjadi orang yang beriman. Kenapa tidak boleh susah? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Fadl dan rahmat Allah ini lebih baik dari apa-apa yang telah kamu kumpulkan di dunia ini. Apabila ayat ini dianalisis, yang perlu digarisbawahi adalah rahmat. Rahmat itu diambil dari Ar-Rahman. Di dalam syarah Asmaul Husna, Ar-Rahman du rahmatil wasi'ati samilati ala jamil makhluqatil lati la goya ba'daha fir rahmah wa la nadira laha wa naha amat lil mu'minina wal kafirin. Allah sifat Rahman mempunyai rahmat yang sangat luas terhadap semua makhluknya. Tidak ada batas dan tidak ada bandingannya. Ini umum diberikan pada orang iman maupun orang-orang yang tidak beriman. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, masalah dunia diberikan. Terkadang kita melihat kenyataan yang ada, dunianya mereka lebih dibanding dengan kita. Ini sebenarnya merupakan suatu ujian dari Allah. Allah memberikan ujian kepada kita ini untuk mengetahui siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalannya. Ini ujian Allah. Ini masalah dunia diberikan semua orang, karena rezeki dan akhlak ini sudah terbagi-bagi. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadisnya panjang. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Innallaha yuhibbu man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhibbuna illa man ahabba faman abghadina faqad ahabba. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah qasama bainakum, telah membagi di antara kamu sekalian rizki kamu sekalian sebagaimana telah membagi akhlak terhadap kamu sekalian. Jadi rezeki dan akhlak ini sudah terbagi-bagi. Terkadang kita melihat banyak orang yang rezekinya banyak tapi akhlaknya kurang. Ada yang kadang orang yang akhlaknya tinggi tapi rezekinya berkurang. Ini sudah terbagi-bagi. Tinggal kita berusaha, berikhtiar menjemputnya. Jangan menjadi qadariyah. Kalau jadi qadariyah kan sudah dibagi, terserah Allah. Nah itu. Jadi artinya ya tidak dapat rezeki betul, karena rezeki ini sudah terbagi-bagi, tinggal kita berikhtiar mencarinya. Sehingga rezeki kita dapatkan dengan halal. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kamu sekalian yang apa yang ada di dalam bumi ini dengan halal dan baik. Di sini ada dua kata, halal dan baik. Berarti ada yang halal tapi tidak baik. Kalau yang halal dan yang baik itu sudah jelas. Ada yang halal tapi tidak baik bagi kita, bagi tubuh kita. Contoh itu halal, tapi tidak boleh dikonsumsi orang yang kolesterol. Bisa langsung pingsan, bisa merusak pada diri kita. Itu halal. Maka para dokter ini barangkali mengaplikasikan ayat ini dengan tidak sengaja. Sehingga dia tahu, oh kalau ini. Jadi
ada yang halal tapi tidak baik bagi diri kita, maka ikuti. Umpamanya kita sakit gula darah, jangan mengkonsumsi gula, jangan mengkonsumsi yang manis-manis. Itu. Lah ini kita ada makanan yang halal tapi tidak baik bagi tubuh kita. Maka kita usaha, umpamanya kita kena kolesterol, jangan makan makanan yang seperti ayam, seperti yang mengandung kolesterol sehingga tidak membahayakan diri kita. Sehingga kita bisa berusaha, bisa sehat, kuat untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan pokok kita beribadah kepada Allah. Maka kita harus mengerti, memahami makna ibadah kepada Allah. Pengertian ibadah itu sangat luas. Para ulama mendefinisikan al-ibadatu taqarrub ila Allah. Awi tamarokan fatilu wa nawakum wajadanihi. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah itu adalah taqarrub, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Jadi pengertian ibadah itu luas, bukan hanya terbatas pada rutinitas 5 waktu saja. Kullu sulami ibnu Adam ibadatun. Hadis riwayat Muslim. Tiap ruas-ruas persendian anak Adam itu mengandung ibadah, bernilai ibadah, bernilai sedekah. Itu 360 persendian. Di dalam riwayat Muslim dijelaskan, tidak usah kita hitung. Jadi harus kita yakini, percaya. Jadi 360 persendian di dalam diri kita digerakkan setiap waktu, itu bernilai ibadah. Maka di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, An Anas bin Malik, lawabhatun warahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian dan sore-sorean dalam fisabilillah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita duduk hadir pada saat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini masalah dunia. Innallaha yuhibbu ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Masalah dunia diberikan kepada orang yang dicintai maupun kepada orang yang tidak dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah adalah khusus orang yang beriman. Yang tidak dicintai Allah adalah orang yang musyrik, orang yang ingkar, yang tidak percaya keberadaan Allah. Itu dibenci oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Itu semua diberi. Bahkan kita melihat kenyataan yang ada, dunianya mereka lebih dibanding kita. Padahal kita sama, tapi dunianya mereka lebih. Ini ujian dari Allah. Ujian ini sebagai termotivasi bagi kita untuk berikhtiar kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah. Berdoalah kamu sekalian padaku, pasti akan dikabulkan. Namun semuanya berproses, tidak langsung. Kadang orang tidak sabar. Saya berdoa itu sudah 4 bulan berdoa terus, tapi tidak dikabulkan. Padahal doa itu ada 3. Yang pertama dikabulkan langsung, yang kedua diganti dengan yang lain, yang ketiga adalah ditunda. Kita berdoa minta sepeda, tapi Allah, ini kalau orang ini diberi sepeda, jelas ibadahnya tidak lancar, maka saya akan beri mobil. Itu diganti. Ada yang minta mobil. Jadi berproses lama. Nabi Yusuf itu 12 tahun ketika dilempar oleh saudara-saudaranya di sumur, berdoa. Akhirnya setelah 12 tahun menunggu, maka diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan jadi bendaharawan, jadi perdana menteri. Ayub itu selama 14 tahun, sampai istrinya lari, anaknya habis semua meninggal. Itu sampai di situ karena diuji oleh Allah penuh borong. Itu iblis minta izin kepada Allah, diizini oleh Allah. Karena sudah diberi tempo iblis mengganggu pada kita berbagai macam cara. Maka dari itu kita berusaha
agar terhindar dari maksiat, dari gangguan iblis, kita banyak tawarruk ila Allah. Wasjud wa qatarib, dan sujudlah dan bertawarruklah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman yang telah diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Karena wala yujidina ila man haba, dan tidak diberi agama kecuali orang yang telah dicintai oleh Allah. Faman aqtaladina faqad haba, maka barang siapa yang telah diberi agama, maka sungguh-sungguh orang tersebut telah dicintai oleh Allah. Berarti kita ini adalah orang yang telah dicintai oleh Allah. Karena Islam tidak diberikan pada sembarang orang. Islam ini hanya diberikan terhadap orang yang telah dicintai oleh Allah. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Sungguhnya Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Maka dengan terbiasa kita beribadah, maka kita timbul cinta pada Allah. Itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa la tattabi'us. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian ikuti. Fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta Allah, beribadah kepada Allah. Cinta Rasul, bagaimana kita cinta pada Rasul? Padahal Rasulullah sudah wafat 14 abad silam. Nah, kita taat mengkaji al-hadisnya. Karena sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amrayni lan tajidu ma tamassakum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu mematuhi dua perkara, yaitu kitabillah Al-Qur'an dan sunnah Nabi adalah al-hadis. Kita kaji Al-Qur'annya. Al-Qur'an global, umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'rufin. Itu tidak dijelaskan. Sedangkan hadis sebagai bayan penjelas. Salat zuhur 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, itu di hadis. Itu di Al-Quran tidak dijelaskan secara umum, dan hadisnya adalah sebagai bayan. Jadi dua-dua ini kita harus tetapi, kita kaji, kita pahami, dan kita amalkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah semuanya dari Allah kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararur rahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.